Sholawat dan doa khusus menyelamatkan ibu, bapak, kakek, nenek dari siksa kubur. Amalkan meski cuma sekali seumur hidup, agar orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita, seperti ibu kandung kita, bapak kita, kakek nenek kita, atau orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita yang sudah wafat meninggal dunia terlebih dahulu, agar mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa kubur. Mereka tentunya akan banyak berterima kasih kepada kita karena kita sudah berusaha membaca sholawat dan doa khusus yang fadilahnya menyelamatkan orang-orang yang telah wafat meninggal dunia, diselamatkan dari siksa kubur. Ini adalah sholawat dan doa khusus yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah, bagi saudara-saudara kami yang kebetulan telah memiliki ibu atau bapak yang sudah wafat meninggal dunia, atau kalau misalnya bapak ibunya masih hidup, mungkin kakek neneknya sudah meninggal dunia. Ini khusus khusus untuk orang-orang yang telah wafat meninggal dunia. Kalau misalnya bapak ibunya masih hidup, kakek neneknya masih hidup, mungkin guru-gurunya yang sudah wafat meninggal dunia, atau pakdenya, atau budenya, atau buleknya, atau bule, pakle atau tantenya, atau omnya, siapa sajalah orang yang dia cintai atau orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita agar diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Ini sangat penting sekali, karena kalau orang itu sudah wafat meninggal dunia, dulunya mohon maaf misalnya dia tidak begitu taat, dia banyak maksiat, dia banyak dosanya, ini kan kasihan. Nah, kita sebagai manusia yang masih hidup kemudian mendapatkan ijazah amalan doa khusus yang fadilahnya menyelamatkan siapapun orang yang telah wafat meninggal dunia, diselamatkan dari siksa kubur. Ini sungguh dahsyat luar biasa. Oleh sebab itulah, mari amalkan walaupun toh hanya sekali seumur hidup. Syukur-syukur alhamdulillah, doa ini bisa kita amalkan setiap saat, sehingga fadilahnya lebih berlipat-lipat, berlipat ganda, kekuatannya lebih kuat. Tetapi minimal itu sekali seumur hidup, karena doa ini diawali dengan sholawat, kemudian diakhiri dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau doa itu diawali dengan sholawat dan membawa haknya Nabi Muhammad SAW, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itulah, banyak sekali ulama-ulama yang menjamin, jika seseorang mau membaca sholawat dan doa khusus ini, kemudian dia mengkhususkan kepada rohnya seseorang yang telah wafat meninggal dunia dengan syaratnya orang yang wafat itu bukan orang non-muslim, bukan, tetapi syaratnya harus muslim. Walaupun toh dia misalnya bejat ahli maksiat, tetapi barokah dan fadilah sholawat dan doa khusus ini, maka Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan dia dari siksa kubur. Lalu bagaimana kalau ada pertanyaan begini, kan dia dulu hidupnya bejat ahli maksiat, tetapi kan dia muslim. Dia muslim dan dia alhamdulillah memiliki anak atau cucu yang ternyata membaca doa khusus ini. Ini sungguh luar biasa. Ini juga takdirnya Allah. Jadi kalau misalnya kalau ada bapak atau ibu atau kakek atau nenek atau tante atau pakde, bude dan seterusnya lah yang telah wafat meninggal dunia misalnya, dilala dia memiliki cucu atau anak yang mengamalkan doa ini takdirnya Allah. Memang takdirnya Allah, memang begitu. Artinya dia walaupun toh masa hidupnya itu tidak taat, bejat ahli maksiat, tetapi ternyata dia ditakdirkan oleh Allah memiliki cucu atau anak atau keponakan yang berdoa seperti ini.
Ini adalah semuanya adalah takdirnya Allah. Oleh sebab itu, terimalah ijazah sholawat dan doa khusus ini dengan ucapan qabiltu. Nah, langsung saja kita bacakan sholawatnya dan doanya. Sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kemudian doanya, Allahumma la tu'adzib. Kalau misalnya yang didoakan ibunya, ini harus satu-satu ya. Kalau misalnya yang didoakan ibunya, ya Allahumma la tu'adzib ummi, ya Allah janganlah engkau menyiksa ibuku fi qabriha, di dalam kuburannya. Ini kalau seandainya yang didoakan ibunya. Allahumma la tu'adzib ummi fi qabriha, ya Allah janganlah engkau menyiksa ibuku di dalam kuburannya. Nah, kalau seandainya yang meninggal itu ayahnya, ya harus dikhususkan menyebut ayahnya. Allahumma la tu'adzib abi fi qabrihi. Allahumma la tu'adzib abi fi qabrihi. Bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu kalau kita membawa haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah itu Masya Allah, begitu artinya Allah nggak akan tega untuk tidak mengabulkan. Allah pasti mengabulkan, karena ada hamba Allah yang berdoa membawa haknya kekasihnya, yaitu nabinya Allah yang bernama Muhammad SAW. Inilah kecerdikan dalam berdoa. Allahumma la tu'adzib ummi fi qabriha bihaqqi nabiyika Muhammadin SAW. Ya Allah janganlah engkau menyiksa ibuku di dalam kuburannya dengan haknya Nabimu Muhammad SAW. Nah, kalau seandainya bapaknya, Allahumma la tu'adzib abi fi qabriha bihaqqi nabiyika Muhammadin SAW. Nah, kalau seandainya kakek neneknya ini kan dari jalur ibu dan bapak bisa menyebut nama. Misalnya kalau kakek, Allahumma la tu'adzib jaddi, namanya siapa disebut fi qabrihi. Kalau seandainya neneknya, Allahumma la tu'adzib jaddati, sebut namanya fi qabriha. Begitu ya. Kalau kakek nenek ini kan ya hendaklah disebut nama, karena kakek neneknya kan tidak hanya satu, tetapi kalau ibu atau bapaknya kan satu-satu ya kan, maka tanpa menyebut nama pun sudah paham. Oleh sebab itu silahkan hafalkan sholawat ini dan doa ini dan silahkan amalkan. Insya Allah mustajabah, sehingga kehidupan kita menjadi manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.